Pada kesempatan ini saya sangat terhormat dari Togas Tumorangnya dikunjungi saudara gue, Tania Silangit. Ini orang multi talent. Kebetulan hari ini luar biasa. Mau apa? Tadinya Partisipasi saya COVID mau ya? ikut vaksin booster karena kantor ini sangat baik ya mengadakan vaksin booster. Nah, saya belum ngambil, tapi ternyata jalannya udah habis. Bukan jatuh udah habis, hanya telat waktu. Oh, telat waktu. Telat waktu, jadinya udah ditutup. Nah, tetapi for the next besok kalau nggak salah bisa cuman di dekat Banjar. Nanti kita bisa rekomen ke sana. Nah, pada kesempatan ini coba dengan beliau, ini orang oke banget karena jebolannya banyak ya. Apa factory? Ya, ada entertainment, ada di dunia hukum juga, dan sesama orang datang harus saling mendukung. Ya. Jadi datang ya. Dan programnya juga oke banget karena vaksin booster itu kan harus ya. Sekarang mau keluar negeri biasanya pakai vaksin booster. Ya. Jadi saya juga karena lagi nunggu tiket keluar negeri, cari di sini di dan, Togas Tumorang. dan kebetulan juga kan kalau dia udah dapat vaksin ketiga kali, dia nggak perlu lagi tes swab Antigen. ataupun antigen atau PCR. Benar. Ini yang lebih kita membanggakan karena kita mau mempercepat agar semua yang terkait dengan pandemi menjadi epidemi. Supaya herd immunity Supaya tercapai herd immunity. Iya, Herd dan immunity. membantu program dari bekerja sama dengan Polri juga ya Pak, Polri, ya, gitu. ini program kita kerjasama sama Polri dan samping itu juga mendukung program pemerintah mempercepat tadi herd immunity-nya. Jadi kita akan berdampingan dengan COVID itu sendiri, bukan malah kita menjadi momok. Dan terutama juga dengan adanya seperti ini, gelaran-gelaran seperti ini, terutama di Pulau Bali, maka di Bali sendiri kita harapkan perekonomian di Bali itu lebih cepat meningkat. Karena kenapa? Selama 2 tahun ya, 2 tahun kita Bali ini anjlok, begitu tidak baik, terutama dari segi pariwisata, perhotelan segala macam. Dan buktinya hari ini kita kedatangan beliau jauh-jauh dari Jakarta cuma buat ngambil vaksin booster. Dan seneng Bali, padahal tempat lain juga ada. Dia ini Bali. satu-satunya law firm yang ada vaksin booster, keren banget. Satu-satunya? Satu-satunya law firm lain nggak ada yang bikin vaksin booster ya kan? Wah, puji Tuhan. Hanya di Togas Tumorang. Oh ya, nah ini juga kebanggaan juga karena menurut informasi, karena satu-satunya law firm yang ada di Indonesia yang menggelar acara vaksin. Oke. Nah ini luar biasa. Jadi kita nggak kaleng-kaleng, kita nggak ngomong bullshit. Kebetulan beliau sendiri yang datang ke sini melihat kondisi dan keadaan di sini, gelarannya ada. Tidak hanya semacam apa promosi doang. Iya. Nah itu luar biasanya. Nah mau lebih jauh silakan. Untuk sementara ini rencana ke Bali ini kunjungan apa saja planningnya Mbak? Oh, saya cuma visit properti dan juga saya sudah lama ngobrol ya dengan Pak Togas Tumorang melalui Instagram. Kebetulan ya kan tuh kami sama-sama officium nobile. Jadi ya berguru lah kepada yang jauh lebih senior. Tapi dia pengacaranya khusus yang besar-besar. Oh enggak. Nah, saya jadi apa? Kalau saya khusus kriminal. Kalau beliau ini khusus corporate. Nah, jadi beda. Memang di Jakarta lebih banyak itu corporate. Dan memang kita harapkan juga kita di Bali ini harus seperti itu, terutama menghadapi era global yang memang sudah terbuka saat ini. Kita harus membuka saluran terutama keperdataan, yaitu legal konsultannya terkait masalah obligasi, masalah saham. Mungkin perkara yang lebih terbuka ya. Kalau di Jakarta banyak commercial transaction seperti likuidasi, merger and acquisition. Mungkin kalau di daerah kan itu hal baru ya, karena PT-nya juga nggak terlalu banyak, TBK atau PMA, penanaman modal asing. Di Jakarta kan perusahaannya banyak. Jadi lebih ke situ sih ya. Memang untuk belajar ya lebih very lah. Perkara itu lebih baik. Tapi kan kalau Pak Togar salah satu yang terbaik di Bali. Jadi kita harus selalu soan-soan hebat. Biar ketularan hebatnya. Ini yang menarik. Kita di Bali harus bukannya menganggap Jakarta itu lebih apa istilahnya lebih hebat, bukan. Tapi ya kita harus jujur untuk mengupgrade ilmu. Yang seperti tadi dibilang bahwa di Jakarta itu peluang ataupun kompetensi hukumnya banyak, likuidasi lah,
Atau mungkin gini, karena kita dekat dengan BEJ, misalnya gini Pak, ada orang PT dari tertutup mau listing ke BEJ, gitu kan sesuatu hal yang jarang kita temui di daerah ya gitu. Atau perkara PKPU, kepailitannya juga pasti lebih banyak di daerah. Jadi ya gitulah, saling bertukar ilmu. Kalau di sini banyak properti. Nah, ini semalam saya baru diskusi sama teman saya juga advokat, itu dia di Peru. Kebetulan dia kerja di embassy, dia bilang, Bang, coba cari orang Abang untuk membuat suatu international company atau local company yang ingin mau mendapatkan pinjaman bank atau transaksi antara perusahaan mereka, yaitu compliance ya. Compliance. Aha. Nah, itu juga, dan dalam penerapan compliance itu menggunakan hire KPMG. Oh, KPMG itu auditor. Nah tuh. Dan PwC. Itu auditor internasional. Nah, itu yang saya butuhkan dari beliau ini. Karena latar belakangnya ini backgroundnya dengan kerja si A, si B-nya top punya. Di Jakarta sebutan nama yang si A, si B itu 5 besar loh. Nggak bisa. 5 besar apa istilahnya, kepelitan. Ya, orang kepelitannya. Itu pokok 5 besar perusahaan gede di Jakarta. Nah, saya mau diskusi tentang ini. Kebetulan dia datang ke Bali. Kebetulan dia di Bali. Karena mau vaksin Nah, booster. jadi kalau ini kita dapat, maka kita tidak butuh lagi untuk marketing. Cukup satu orang, tapi dia sudah bisa menghandle yang tadi kita sebutkan itu. Dan itu adalah servis konsultan Abang yang akan diperlukan. Terutama kalau orang-orang yang ingin masuk ke bursa saham, IPO, dan seterusnya. Nah itu, mudah-mudahan dari Mbak Fanianya ini, saya pengen banyak belajar, terutama corporate lawyer matters, corporate action sama commercial transaction, sama IPO ya. Iya, commercial transaction. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak.